menghilangkan bayang-bayang Albert. Mari kita saksikan dan berikan tepuk tangan untuk Royal Derby. Wow, dengan gameplay yang mungkin terbilang mirip ya. Cuman harus hati-hati juga nih sama far lane-nya. Karena Onyx, dia lebih ke team fight nih untuk dari 5 hero yang diambil. Far lane ini bisa jadi titik lemahnya. Ya, tapi kalau kita berbicara untuk lane jauh, bermain dengan Kari Angela bisa jadi opsi juga. Sehingga Karinya nggak bakal dengan mudah untuk di shutdown ketika ada Hurt Guard dari Brusco. Tinggal kita lihat apa opsi dari itemnya, apakah fleeting time dijadikan opsi utama. Karena sekarang melakukan poking damage terhadap Suns adalah solusi dari teman-teman RRQ Hoshi agar nantinya di setup turtle mereka lebih dominan. Makanya nih, early-nya agak susah buat Suns juga. Karena Okta ya, Valentina terbilang strong lane juga. Lihat, pokingan damage-nya itu loh. Yes, tapi untungnya aja Kiboy juga menahan itu semua. Karena kalau Kiboy mau main Vengeance dia juga untuk maksa ke arah Okta, ini nggak bakal berguna dengan ada Brusco di sana. Wow. Jadi akan cuma wasting the spell aja. Meanwhile di arah top lane, kondisi Irat dia bahkan di depan sana menggunakan Retribution untuk mendapatkan boots dan first blood didapatkan oleh para pasukan dari tim Mararkyu. Informasi yang sangat mahal didapatkan Irat tidak adanya level 4 dan masih jauh. Sedangkan di sisi sana Irat tahu dia masih level 3 tapi meanwhile dia dapetin 1 buah point kill. Level 4 bisa menjadi jawaban dari Kairi. Mencuri satu jungle dari Irat yang menurut gue pribadi ini cukup berimpact loh. Itu yang tadi gue bilang kan, kayak Barat sama Baxia. Baxia akan lebih enak, rotasinya lebih jalan, Be. Oke, tapi one by one situation. Skylar versus Albert di bottom lane. Sang tuan muda kali ini membuktikan kekuasaannya di atas Skylar. No, gak seperti ini sebenarnya pertemanan lama, tapi team fight tidak bisa dihindari. Teamfight tidak bisa dihindari di arah top lane. Bahkan Don sedikit trigger dengan Avengers yang dimiliki. Dirat dengan Kairi posisinya menangkap posisi para pemain dari RRQ dan uppress boardnya. Gak berhasil melakukan apapun. Kehilangan Kairi ketika turtle-nya ada di lane of Don. Ini bukan keputusan yang baik dan ini sebuah pertanyaan yang Profesor kami pernah tanyakan. Early game RRQ untuk mendapatkan turtle pertama. Mereka cukup sulit tapi kali ini mereka membuktikan ya Profesor. Mereka sudah menemukan solusinya dan itu adalah offense play ke XP lane. Kairi dan Boots tumbang di early game bukan potensi yang baik. Karena kita melihat tentunya kali ini Irat akan hadir ke area turtle dengan level yang lebih siap, Lim. Makanya, walaupun memang udah dapetin kill tadi di XP lane, tapi karena retribution yang masih cooldown juga, Irat ya lebih milih untuk reset lagi. Dan gue suka banget pergerakan Sun yang adaptif banget. Dia tarik langsung turtle-nya, dia reset turtle-nya, ngebeli waktu lagi sampai teman-teman dari Onyx ready. Iya, jadi RRQ Hoshi nggak bisa set up turtle dengan cepat. Solusi yang benar-benar sangat-sangat cepat dari Suns. Play adaptif. Dan kali ini malah mereka yang take over turtle-nya. Lagi-lagi turtle pertama. Masih akan diperebutkan walaupun Irat unggul secara level dan Kairi akhirnya menyentuh ke level yang ke-6. Tapi team fight harusnya tidak bisa dihindari lagi. Oke, kali ini mereka udah membuka. Dan juga arah turtle di depan sana. Memaksakan ke arah Kiboy untuk masuk dengan Vengeance yang dimiliki. Dan langsung ada hard cut. Para bis dengan Nether Realm. Terpasukan dari tim RRQ. Memundurkan satu bar retribution yang tidak berhasil. Nampaknya Kiboy tumbang. Para pasukan dari tim RRQ mereka memaksakan satu buah tim fight kembali yang tidak bisa dihindari oleh seorang Kairi. Meskipun begitu Okta tumbang tapi lihat retribution di tangan Kairi. Berhasil didapatkan turtle yang pertama. Meskipun Kairi harus tumbangkan di arah top lane. Selamat. Gak berhasil. Don gagal untuk menjelaskan tugasnya dan bahkan Boots out of nowhere berhasil menangkap Irat dan Boots still survive in the top lane. Oh my god, dikembalikan bahkan Brusco-nya pun akan tumbang. Masalah utamanya adalah team fight turtle tadi. Kairi tuh gak pakai retribution. Irat Iya. terkena energy eruption. Dia terkena taunt. Dia tidak bisa menggunakan retributionnya sehingga lagi dan lagi Ranger emas. Kita harus melihat RRQ Hoshi yang dulu kita kenal dengan turtle pertama fightnya sangat luar biasa. Mereka kehilangan kendali kembali terhadap objektif pertama mereka. Masih dengan kehilangan turtle pertama sampai saat ini. RRQ Hoshi kehilangan taringnya. Kehilangan pedang tertajamnya yang mungkin identitas mereka dari dulu, Profesor. Itu selalu jadi identitas utama mereka. Team fight di objektif pertama dan kali ini kalau kita melihat dari team fight yang cukup panjang tadi, tidak ada mata yang tidak melihat Nether Realm. Okta dan juga Suns sama-sama melakukan Nether Realm di waktu yang sangat-sangat optimal. Tapi kalau kita lihat sedikit dari emblem, Albert membawakan emblem Assassin, full Rapture dan juga Master Assassin. Dia ingin memenangkan match up 1v1 lawan Skylar yang kebetulan membawakan Festival of Blood dan Firmness. Yes, Skylar cuma bisa bertahan semaksimal mungkin. Tapi mungkin Skylar akan lebih berani dan juga pemikirannya dia dengan ada Brusco dia juga akan cukup aman. Gak mungkin terkena solo pick off harusnya. Ada hard guard? Iya dengan kalkulasi yang mereka miliki. Tapi miscalculate itu bisa merubah segalanya dan bahkan di depan sana
Maksa Ira tertarik ke belakang. Teamfight pun terjadi. Energy Eruption menunjukkan Ira. Tapi dengan adanya Albert yang tidak bisa datang, tidak bisa following up ke arah sana. Harus disengage dari kedua belah pihak. Temponya kembali diturunkan lagi. Mereka bawa farming dulu. Mungkin di turtle kedua ini akan menjadi medan teamfight yang bagus untuk mereka. Tapi Onyx selalu menjadi Onyx ya. Mereka ingin melakukan trigger terhadap Brusco dengan ultimate-nya Heartguard. Tapi nggak terpicu barusan. Kalau terpicu, kelar itu. Itu kalau terpicu udah pasti turtle-nya bakal lebih mudah untuk di setup. Oke, lihat di atas sana udah ada Dawn yang mencoba untuk megangin kaki seorang Keyboy. Meanwhile Dawn udah memasuki Heartguard dengan seorang Brusco. Boots melakukan covering up, Sas. Dan ada Ram telah di cover dengan Okta. Kondisi saat ini para pasukan dari tim RRQ tidak memiliki apapun depak retribution. Dari Kairi menyelamatkan semuanya. Shutdown pun terjadi. Dengan Nether Ram yang dikeluarkan oleh sosok seorang Sans. RRQ, mereka kehilangan 2 pemain. Dan bahkan tidak mendapatkan turtle. 2,5 poin tertinggal. Di dalam waktu yang singkat. Bahkan bukan hanya itu, Ji. Mid turret adalah poros utama dari Mobile Legends ini bisa didapatkan juga. Keuntungan banyak ada di tangan Onyx. Itu terlalu sentral soalnya. Kita berbicara soal bagaimana kendali terhadap jungle orange buff dan juga purple buff. Di early game seperti ini Heptasis sudah dijadikan oleh Albert menuju ke Malefic Roar. Dan bahkan kalau kita lihat dari Yuzongnya Boots, Hunter Strike. Dan sepertinya akan menuju ke Warlock X juga. Full damage. Offense banget dong. Mungkin akan berharap kepada Kairi karena Kairi build ke arah Antiquiras. Jadi dia bakal lebih sustain dalam team fight. Dan bahkan juga kita melihat ke arah Arlott ini tidak harus ke arah dominance pertama. Karena Sas udah menggunakan Knuckles of Durance. Jadi dia akan turunkan temponya dan akan lebih membuat tebal. Meanwhile dengan adanya rotasi yang terjadi dari sosok seorang Skylar, dia tahu laningnya kalah. Bayang-bayang Albert masih membayangi dan menghantui Skylar. Oh, tidak seperti ini kawan lama, tidak seperti ini. Tapi lagi dan lagi kita berbicara emblem Ranger Mas. Lim, kita notice tadi, Cici dari Don engage ke belakang dan targetnya adalah Albert. Sementara Albert membawa Master Assassin. Terperangkap berbahaya. Terperangkap Profesor pada saat keluarga menunjukkan seorang Irat dan all in. All in terjadi ke arah Irat. RRQ, para pasukan lainnya tak mampu untuk maju. Mereka melepaskan Irat. Irat sudah kedua kalinya dia tumbang. Terejam-ejam. Nggak bisa di backup juga sih, kondisinya tadi terlalu out position. Dan kalau seandainya di backup, gue rasa itu malah jadi di punishment tambahan sama Onyx. Iya, bisa jadi buy one get one karena Brusco hadir dengan Heartguard. Itu akan malah menjadi malapetaka kedua. Ketika setup Turtle aja ini bakal jadi bahaya banget. Astaga, tapi dominasi Onyx ini dahsyat banget sih di awal. Fresh, Semua outer fresh turret berhenti. udah hilang loh. Inner turret bawah juga nggak ada bahkan. Pressure-nya nggak berhenti, Turtle lagi dan lagi di setup Don. Harus berhati-hati, dia jump in ke belakang, ada Albert, Master Assassin akan aktif. Tapi lihat di sini lagi Heartguard sudah memasuki Dawn. Pada selesai keluarga bersama dengan Nether Realm. Tapi nampaknya pasukan dari RRQ. Mereka tidak ada yang bisa nge-deal damage. Di belakang sana free dari sosok seorang Albert. Walaupun Kairi sekarang, tapi lihat hadapan Memory. Menghilangkan Irat, the power of retribution dari sosok tim RRQ. Tidak ada, mereka harus mundur. Dan lagi-lagi Perfect Turtle di tangan sang Raja Langit. Oke, mundur teratur yang dilakukan oleh RRQ, kehilangan jungle. Bukan menjadi hal mudah, bahkan dengan keunggulan turtle ini, bulat menjadi 5.000 gold, Be. Ini 5.000 gold yang sangat-sangat offense dan masih mau dicari loh keuntungan lainnya menuju ke Skylar. Skylar cuma punya Purify di depan sana, masih tertahan begitu saja dari Keyboy. Dengan Final Slash yang gagal. Tapi itu tidak membuat apa-apa, tidak membuat RRQ lebih kuat sekarang karena 6.000 gold yang kalian bisa bayangkan. Berapa banyak item yang tertinggal? 6.000 gold. Semenjak kita melihat adanya 2 poin kill di RRQ Hoshi di early game tapi ternyata Turtle-nya terlepaskan begitu saja. Lim, ini kayaknya pressure early game-nya tidak berhenti dari Onyx. Mereka terus lead the gold bahkan sampai ada hampir 3 pemain di puncak rantai emas dari UBS Gold. Makanya top 3-nya loh, walaupun Skylar sekarang udah mulai ya menyalip nih sedikit demi sedikit. Tapi hanya Skylar, perbedaan Don aja nih. Don sama Boots yang sama-sama experience itu terpaut 1.000 gold. Be. Gak usah itu, lihat bagaimana gold dari Irat dan Keyboy. Bahkan Keyboy goldnya lebih tinggi daripada Irat. Iya. Menandakan kalau seandainya hampir semua lini dari RRQ Hoshi dikalahkan semuanya. Bukan hanya itu, levelnya juga jauh sih ini. Jadi retributionnya bakal berpengaruh banget. Tapi untuk winning kondisinya sendiri nih Be, untuk RRQ, Farlane ini belum jalan nih Be. Dan Farlane-nya terlalu beresiko Lim. Kalau seandainya Skylar berjalan bersama dengan Brusco, berdua, let's say itu berdua untuk pegangin lane jauh, untuk clear dengan cepat. Masalahnya Kari atau bahkan Cici bukan tipe yang clear wave-nya cepat.
kalau menugaskan Valentina atau Okta untuk hadir, artinya nggak bakal ada NetherRealm dalam tim fight paksa. Wow, tapi Karena- lihat. Wow. Audience prediction Royal Derby memang keras banget. RRQ Kingdom keras sekali untuk voting kali ini. Sobat Onyx juga nggak mau kalah. Tapi dalam kondisi saat ini Sans tertinggal seorang diri. Flicker coba untuk menarik down. For defensif, the best thing yang bisa dilakukan Profesor. Wow, Suns berada di lini depan bukan tanpa alasan. Karena dia malah bisa menjadi pemicu tim fight besar. Apalagi dia belum tumbang sama sekali, stacknya 40. Sekalipun tumbang paling cuma 3 detik. Ya, tapi itu informasi yang lumayan penting juga kan, nggak ada flicker buat Suns. Itu bisa menjadi satu senjata juga, tapi sepertinya kalau dilihat dari defensifnya RRQ, mereka masih kekurangan untuk clear wave minion ini. Dan mungkin memilih ngelepas Lord ini adalah momen yang terbaik untuk mereka, karena perbedaan gold ini mengerikan loh. Dan terlalu jauh. Kalau seandainya RRQ Hoshi ingin mencoba untuk menabrak ke dalam area dari Lordnya, Onyx langsung melakukan counter setup, itu kayaknya nggak 7.000 sih Lim, itu bisa 9.000, 10.000 bahkan. 10.000. Gapnya pasti bakal lebih jauh lagi dan RRQ Hoshi akan ketinggalan, makin sulit untuk mengejar hal tersebut. Dan entah kenapa ya, ini winning condition jadi agak sedikit berbeda. Bermain di high ground kayaknya bukan jadi solusi juga. Karena rata-rata single target yang dimainkan sama RRQ Hoshi membuat area of effect dari Onyx jadi lebih leluasa di area high ground. Yes, ternyata bayang seorang bayi alien tuh cukup seram ya. Cukup horor. Dan mungkin masih ada di sini. Ya, menghantui para pasukan dari tim RRQ. Lebih tepatnya Skylar. Kita bakal melihat di sini Skylar dengan seluruh kemampuan yang dilakukan atas bawah kiri kanan depan belakang, tapi memang mobilitasnya tidak secepat Cloud. Dan dengan konsel game yang dimiliki dari seorang Keyboy hanya untuk menggertak, mentakut-takuti lawan. Dan bahkan dengan Lord yang belum memiliki Rage, kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan best turret, Lim. Ini udah untung sih sebenarnya. Jauh. Lord pertama loh ini, walaupun ya cuma dapetin satu kan. Tapi pokingan damage dari Sun, lihat perhatikan pokingan damage dari Sun. Ini bisa memukul mundur bahkan Irat sekalipun, Be. Iya, Satu, dengan Ghost satu. Bustler loh. Lihat itu di atas. pantulannya luar biasa. Dan atas pun bakal ditabrak lagi. Ini- Masih ada Super Wave Minion. Ini bahkan triggernya. Ini adalah trigger team fight yang akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx kalau RRQ coba melawan. Kalau dia nggak coba melawan, dia akan dapatkan turretnya. Tapi kalau ngelawan, ini akan tim fight besar. Kalau nggak dilawan ya bakal dipok terus sama Suns. Dia bakal enjoy banget untuk memainkan Ghost Bustler-nya. Dan itu yang akan mengancam kehadiran dari Okta. Karena Okta juga dibutuhkan dalam tim fight besar. Tapi gue ngeliat gerakannya Skylar ini memang definisi carry semi tank ya. Ya. Dia harus ada di depan dikit-dikit nih, karena dia punya badan dan gak boleh terlalu takut. Nah itu yang dilakukan Skylar, karena dia sempat ngelawan balik B, walaupun memang belum terlalu terasa. Oh bos, langsung ada hantaman benda tumpul berjaga ke belakang. Mencoba mensounding out para pasukan dari tim RRQ. iya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dengan ada red Copian, tapi terlalu terlambat para pasukan dari tim RRQ untuk following up. Mereka lihat di depan sana sudah kehilangan Dawn. Flicker menuju ke arah belakang no. juga tidak akan berhenti, bahkan Skylar tertarik dan hilang. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi Skylar di depan sana. Hanya tersisa 2. Irat dan juga Okta. Wah minionnya udah mulai berjalan juga, mungkin mereka udah pengen dapetin best turret atau bahkan close gamenya. Yes, dan bahkan di arah bottom lane akan tidak bisa di-defense sama sekali. Mencoba untuk menahan, Irat akan coba dihilangkan dengan sangat cepat. Sans menarik Irat di depan sana. Dengan retri bisa dikeluarkan dan akan dilenyapkan bersama dengan Okta looking for wipeout. Onyx, sang Raja Langit, masih mendominasi di game yang pertama. Dan bayang-bayang sang bayi alien benar-benar menghantui Skylar. Oh my god, full domination. Onyx 13 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk menumbangkan RRQ di game yang pertama. Total destruction. Ini dominasinya nggak terhenti Be, dari turtle pertama sampai end game. Dan Albert kali ini benar-benar membuktikan bahwa memang bayang-bayang itu masih ada di Skylar. Dia benar-benar tertutup dari segi dominasinya. Laning pun dia menangkan. Ditambah lagi dengan perfect turtle, perfect domination juga untuk teman-teman dari Onyx. Hal ini yang membuat pressure dari Onyx tidak terlepaskan sama sekali. Dan RRQ Hoshi harus bertekuk lutut di game yang pertama. Wow, padahal gue udah melihat sesuatu yang baru di mana goaltendernya sama-sama ditaruh di belakang. Tapi sayangnya nggak cukup. Kari, apakah Kari ini pilihan yang kurang tepat, Be? Aku malah merasa itu kayak jadi pilihan yang paling oke untuk bermain dengan front to back. Tapi kita tidak melihat dominasi dari awal game, Lim. Sehingga front to backnya tidak akan berjalan. Kenapa? Karena ada perbedaan gap 7.000 gold Iya sih. sampai dengan 10.000 gold. Itu Sekalipun itu Karinya udah selesai dengan Golden Staff, mau coba untuk fight,
kayaknya nggak bakal bisa untuk membalaskan minimal 1 poin kill karena terbukti Kairinya pun selesai dengan Oracle terlebih dahulu. Dan hal tersebut juga yang membuat teman-teman dari RRQ Hoshi kesulitan untuk close the gap. Bukan cuma close the game, tapi mendekati gap gold yang sangat-sangat jauh sekali. Wow.